Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Selamat mengikuti. Baru saja kita mendengar komposisi lagu dari The Piano Guys yang berjudul A Million Dreams, ya, dari The Greatest Showman. Topik hari ini kita akan membahas tentang impactful leadership, bagaimana kita merealisasikan mimpi tersebut. Oke, selamat malam semua listeners. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda sehat selalu. Pastinya di tengah pandemi COVID-19 ya, harus kesehatan menjadi nomor satu. Dan saya Audrey Joanna kembali menemani Anda di malam hari ini di jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Dan sudah hadir malam hari ini ada Mas Harmoni, Mbak Sela, dan juga Mbak Golda dari Power Character. Halo, selamat malam semuanya. Halo malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, smart listeners. Yes, dan pastinya malam hari ini kita kembali lagi untuk menginspirasi smart listeners ya, seperti yang Mas Harmoni bilang bahwa pandemi COVID-19 ini masih kita jalani gitu ya, dan belum ada ujungnya. Tapi kira-kira kita bisa nggak sih jadi pemimpin yang impactful di tengah pandemi COVID-19? Makanya kita angkat topik impactful leadership malam hari ini. Nah, mungkin Mas Harmoni boleh kasih tahu dulu kita gitu ya. Kira-kira bisa nggak sih Mas di tengah situasi seperti ini yang mungkin semua orang tuh putus harapan, gelisah, kecewa, nggak ada harapan gitu ya. Kita bisa nggak jadi impactful leadership, impactful leader gitu yang bisa berdampak positif pastinya untuk lingkungan kita. Oke, saya sebelum masuk ke sana gitu ya, saya mau mempertajam dulu gitu ya dengan pertanyaan ini. Apa bedanya pemimpin sama bos gitu? Ini konten Instagram kita itu ya. Apa bedanya pemimpin sama bos gitu? Sebetulnya kalau ngomongin pemimpin, bayangan smart listener gitu, kira-kira apa sih orang yang membawahi sebuah tim gitu ya? Tapi jangan lupa keluarga itu juga, kalau Anda punya keluarga, Anda memimpin sebuah keluarga, berarti Anda juga seorang pemimpin. Ketika Anda bertanggung jawab terhadap seseorang, itu Anda juga seorang pemimpin. Nah, bedanya kalau bos itu biasanya terlalu sering pokoknya result, tapi nggak memperdulikan proses. Nah, tapi pemimpin yang baik harusnya mereka memahami kebutuhan, mereka menyadari bahwa hasil yang baik itu pasti disertai juga dengan proses yang baik juga. Jadi menyadari bahwa sebetulnya bos itu nggak semaunya sendiri gitu ya. Tapi pemimpin yang baik itu dia betul-betul memahami dan membangun timnya dengan baik gitu. Nah, kita di Power Character punya 7 fungsi leader gitu. Pemimpin yang berdampak itu harus punya 7 fungsi ini, 7 kemampuan ini agar mereka bisa mengaktifasikan dan mereka bisa praktekin dalam timnya mereka. Nah, itu nanti yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, ada 7 fungsi ya yang mungkin kita harus tahu juga smart listeners. Terlebih mungkin ada seorang leader ya di tengah perusahaan, tim, atau mungkin keluarga seperti yang Mas Harmoni sebutkan tadi. Dan nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi mengenai impactful leadership dan juga pastinya masih dalam Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Pastikan Anda mendengarkan perbincangan kami sampai dengan selesai supaya kita semua bisa menjadi orang yang impactful ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah dalam Smart Character. Oke, smart listeners, kita kembali lagi dalam Smart Character malam hari ini. Kita membahas tentang impactful leadership ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Harmoni, ternyata bos sama pemimpin ini beda smart listeners ya. Dan mungkin juga Anda baru tahu atau mungkin sudah tahu, tapi ternyata di Power Character juga ada 7 hal ya yang harus diperhatikan sebagai leader. Nah, mungkin Mas Harmoni boleh bagiin juga nih, supaya kita juga paham gitu ya mengenai leader ini seperti apa gitu gambarannya. Silakan. Ya, jadi begini, selalu kalau ngomongin pemimpin itu biasanya ngomongin result
Tapi jangan lupa ada proses ya. Jadi ada dual fokusnya. Dan ujungnya selalu ke sana gitu. Apa yang kita kerjakan mencapai target nggak? Mencapai KPI nggak? Mencapai OKR nggak gitu. Nah, seringkali kalau kita terlalu fokus sama ujungnya aja, tapi nggak mempertimbangkan proses, ya akhirnya kita tanpa sadar menjadi bos, pemimpin yang disfungsi, yang lupa bahwa pemimpin itu harus dual fokus. Gitu ya. Tapi sebaliknya dari karakter kita juga ada orang-orang yang terlalu terfokus pada proses yang akhirnya malah hasilnya nggak nyampe-nyampe, itu juga problem. Gitu. Jadi orang-orang yang terlalu berpikir proses, dia menjadi spesialis, mereka memang mungkin expert, mereka mungkin menjadi inovator yang baik gitu, tapi mungkin tidak solution oriented, tidak terlalu result gitu, yang akhirnya malah kelamaan lah terlalu idealis, akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Jadi memahami bahwa dua konsep proses dan hasil ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan gitu ya. Dan menarik sekali ketika kebanyakan pemimpin di dunia ini gitu yang kepake adalah mereka yang fokus pada hasil, get things done, which is good. Tapi seringkali juga orang-orang tersebut lupa pada prosesnya. Akhirnya ketika orang terlalu fokus pada result, resikonya apa? Mereka bisa mengcutting proses yang esensial. Contoh, membangun jembatan yang harusnya proses SOP-nya harusnya ada, let's say ada 50 step gitu ya. Tapi udahlah biar murah dan cepat gitu ya, saya potong menjadi 30 proses. Ya, dan resikonya adalah akhirnya jembatannya jadi rapuh, terkena cuaca, nggak tahan lama, yang akhirnya ya runtuh dan akhirnya ada korban jiwa gitu loh. Nah, itulah akibat kalau misalnya kita terlalu result oriented gitu. Jadi make sure result sama proses ini dua hal yang penting gitu. Contohnya kalau seorang arsitek, dia itu biasanya seorang proses. Seseorang yang mengimajinasikan, saya pengen bikin rumah yang nyentrik, unik gitu ya, bentuknya melungker, menarik, tapi sekaligus minimalis gitu ya. Nah, kontraktornya adalah realisator gitu. Nah, dia yang harus membuat idenya ini bisa berjalan dengan baik, dan ketika melihat blueprintnya ini nggak make sense, maka insinyur ini dia akan bilang ini nggak make sense desain lo. Lu bisa bikin runtuh karena ini nggak seimbang dan lain sebagainya. Nah, jadi arsitek dan kontraktor ini mesti bekerja sama dengan baik supaya mereka bisa menciptakan sesuatu yang unik dan baru. Kalau mereka nggak bekerja sama dengan baik, ya ujungnya berantakan. Jadi what it gets to be a good leader itu, sebelum kita masuk ke 7 fungsi nanti ya, itu kan akan dibahas lebih banyak sama Kak Golda, Sela, sama saya juga. Menurut saya mesti memahami konsep dual fokus ini, nggak boleh terpisahkan. Kalau Anda seseorang yang result dan memang cenderung result, bersusah untuk fokus mikirin proses, ya Anda mesti dibantu dengan orang yang proses. Sebaliknya kalau Anda seorang yang proses, Anda mesti menyadari bahwa ada seorang proses yang memang cenderung lambat, cenderung idealis, sulit mengambil keputusan, tapi idenya brilian, inovasi Anda bagus, tapi terlalu idealis dan takut mengambil keputusan. Menyadari hal itu, dan Anda mengajak kerjasama dengan orang yang memang punya result oriented, akan mensinergikan tim Anda jadi lebih baik gitu. So, kalau misalkan nonton film startup, Dosan itu proses. Gitu ya. Nah, si Sodalmi itu eksekutor gitu, CEO-nya. So, jadi memahami hal itu tuh jadi penting, nggak bisa dipisahkan. Kalau proses oriented, ya kamu akan di-hire sama orang-orang yang berusaha menciptakan mimpinya gitu. Sebaliknya kamu punya mimpi yang besar tapi nggak ada realisatornya juga percuma gitu. Menarik ya. Berarti mungkin Mbak Golda, kita juga sebelum jadi leader kita juga harus mengenali diri kita dulu ya, mana kekurangan dan juga kelemahan supaya bisa jadi leader yang tepat juga. Apa begitu Mbak Golda? Ya, pastilah. Kita pertama harus awareness-nya ke diri kita dulu, self-awareness. Dan justru karena contoh, misalnya tadi Pak Harmoni bilang, saya tipe orang yang sangat berorientasi kepada proses.
Waktu saya sadar bahwa saya idealis, saya kepingin segala sesuatunya itu harus detailnya dapat, tapi saya bisa ngejelimet sendiri di situ. Nah, saya butuh tim orang yang bisa mengeksekusi. Ketika saya penuh dengan pertimbangan-pertimbangan dan susah untuk mengambil keputusan, ya saya harus punya tim atau orang partner yang bisa menutupi dalam tanda kutip kelemahan atau titik kritis saya. Itu yang akhirnya ngebuat bisa sinergi di dalam tim. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa mampu melihat itu, karena sudut pandang kita kan harus secara holistik, secara keseluruhan, harus helikopter view juga. Kita bukan cuma ngelihat dan sibuk di sisi awal doang, tapi kita udah tahu kesibukan ini ujungnya apa, outputnya apa, atau enggak kita cuma berorientasi kepada output, hasil. Kita harus tahu untuk menghasilkan sesuatu, ada yang harus dilewati, ada tahapan-tahapan. Nah, siapa yang melakukannya? Ibaratnya jangan sampai kita deal di awal udah bahagia, udah seneng, tapi kita udah ngasih janji dan sesuai dengan apa yang kita bisa, tapi karena kita failed di dalam proses, akhirnya kita nggak bisa sediakan sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, ini kan sebuah panjang ya, perjalanan yang panjang, dan seorang pemimpin dia harus sudah punya kemampuan untuk melihat dari awal sampai akhir apa yang harus didetailkan, apa yang harus difokuskan, siapa yang melakukan, banyak sisi yang harus dibahas, banyak sisi yang harus dilihat. Gitu. Oke, jadi memang penting ya untuk mengetahui gitu dan juga memiliki self awareness dalam dalam kepemimpinan, dunia kepemimpinan. Nanti kita juga akan bahas lebih lanjut lagi ya yang sudah di-spoilerkan tadi, 7 hal yang harus diperhatikan menjadi leader juga. Dan pastinya Smart Listeners, Anda masih mendengarkan Smart Character malam hari ini, masih bersama Mbak Sela, Mas Harmoni, dan juga Mbak Golda sampai dengan jam 10 malam. Pastikan Anda stay tune bersama kami sampai dengan selesai. Oke, Smart Listeners, masih dalam Smart Character dan kita masih membahas tentang impactful leadership. Terlebih di situasi pandemi COVID-19, harusnya sih kita bisa jadi dampak yang positif untuk lingkungan sekitar kita, terlebih untuk Anda pada leader-leader di luaran sana. Nah, tadi juga sudah ada 7 ya hal yang pastinya ini penting untuk dimiliki lah para leader-leader di luaran sana. Dan mungkin Mas Harmoni boleh jelaskan secara sedikit lah dulu, nanti kita akan bahas satu persatu, Mas. Silakan. Ya, jadi kenapa sih kok saya pakai kata fungsi gitu ya? Kenapa nggak 7 skill kepemimpinan gitu? Karena menurut saya pemimpin tidak dibatasi hanya dengan skill gitu ya. Ya skill itu adalah salah satu elemen, tapi fungsi adalah sebuah harus berfungsi. Ibarat kayak saya pakai mic ini harus berfungsi, yaitu menangkap suara saya dengan baik dan kualitasnya harus jernih. Itu bicara fungsi gitu. Nah, fungsi itu ada ayah yang tidak berfungsi, ada ayah yang berfungsi. Ayah yang tidak berfungsi, dia nggak pernah ada di rumah, nggak pernah bertanggung jawab atas keluarganya, nggak pernah menghasilkan, nggak pernah memberikan rasa aman, nggak pernah memprovide keluarganya, itu adalah ayah yang tidak berfungsi. Sebaliknya, ayah yang berfungsi melakukan sebaliknya. Dia provide, dia menjaga, dia memberikan rasa aman, dia menjadi role model, itu adalah ayah yang berfungsi. Nah, sebaliknya juga kalau konteksnya bicara kepemimpinan, pemimpin yang berfungsi itu harus apa sih gitu. Nah, makanya 7 fungsi pemimpin yang harus mereka lakukan, yang harus mereka berfungsi di bagian ini. Nah, jadi pertama ngomongin fungsi yang pertama disebut leader as manager. Oke. Ya, yang kedua adalah leader as validator, ya. Pemimpin sebagai validator, ya. Lalu yang ketiga leader as trainer, ya. Pemimpin sebagai pelatih gitu ya. Lalu leader as coach, ya. Lalu ada leader as counselor, lalu ada leader as mediator gitu ya, dan yang terakhir adalah leader as problem solver. Nah, ini adalah 7 fungsi pemimpin yang harus mereka miliki, yang harus mereka lakukan. Mereka harus berfungsi ke dalam 7 fungsi ini. Oke, wow, ada 7 fungsi ya, berarti bukan 7 skill ya. Berarti ini PR yang berat juga untuk seorang leader, harus bisa berfungsi seperti
7 hal yang tadi sudah disebutkan Betul. oleh Mas Harmoni. Mungkin kita akan breakdown satu persatu ya, Mbak Sela, mungkin boleh dijelasin dulu nih. Mungkin yang manager, validator, atau yang mana? Boleh dipilih nih. Masih ke mute? Oke. Baiklah. Ini jadi 7 fungsi ini sama-sama penting ya. Jadi maksudnya kayak terkadang kita sebagai leader ngerasa, oh ya saya emang begini model leadernya, style gini. Tapi sebenarnya sebagai seorang leader harus melihat itu tadi Mbak Golda ada bagus banget ngomong secara holistik gitu kan, helicopter view. Jadi ada banyak hal yang kita perlu lengkap equip diri kita sendiri supaya kita bisa melakukan fungsi-fungsi ini ya. Ini ada beberapa fungsi tadi saya mau mention dulu. Yang pertama tadi ada masukin leader as validator. Ngomongin apa sih leader as validator? Leader as validator ini ngomongin sebenarnya tentang positioning management. Jadi gimana kita ini kayak apa ya? Entry gate-nya lah anggapannya. Awalnya sebagai kalau misalkan kita mau kerja bareng tim kita harus tahu, kita harus kenal sama timnya kita, mereka baiknya itu mengerjakan bagian apa sih? Kayak kita kenal, maka tadi kan di awal kita sempat mention soal gimana sih sebagai seorang leader penting untuk mengetahui kekuatan dan titik kritis setiap tim kerjanya gitu kan. Karena kenapa? Karena potensinya setiap orang itu berbeda-beda. Dan job description-nya, tuntutan pekerjaan setiap posisi juga berbeda-beda. Nah, tapi gimana nih kita cari jalan tengahnya untuk kita memaksimalkan setiap orang ini berdasarkan dengan rumah-rumah yang udah ada. Pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C kan nggak bisa berubah-berubah sesuai dengan ganti orang, ganti jenis pekerjaan. Nggak bisa gitu dong. Kalau misalkan di kantor kan ya pekerjaannya udah ada A, B, C, D, E, apa aja yang harus dikerjain. Posisinya sudah jelas gitu kan, fungsinya udah jelas. Tapi gimana kita yang berbeda-beda ini, bervariasi ini, dengan karakter yang berbeda-beda, background yang berbeda-beda, itu maksimal di posisinya masing-masing. Dan menjalankan fungsinya dengan maksimal. Nah, leader as validator ini adalah sangat penting biar kita tuh bisa menempatkan setiap orang itu dengan posisi dan fungsi yang tepat. Nah, leader as validator juga ngomongin tentang apa yang dikerjakan, gak hanya gini, validator berarti kan memvalidasi, gak hanya memvalidasi orang-orang yang di posisi yang tepat, tapi untuk setiap proses pekerjaannya pun, leader as validator pun perlu dengan mengetahui fungsinya supaya setiap pekerjaan tervalidasi dengan baik. Tidak hanya orangnya, tapi juga pekerjaannya juga tervalidasi dengan baik. Karena kadang gitu ya, leader, berarti jangan sampai kita jadi leader yang sekedar, oh ya, kira-kira udah tahu lah pekerjaannya gimana, tapi set gitu. Orang ngerjain pekerjaan, oh ya boleh approve, tapi nggak jelas gitu loh. Tapi sebenarnya sebagai leader as validator, harus tahu ujungnya kemana sih? Apakah proses ini kayak macam QC-nya gitu kali ya. Apa sebenarnya proses ini terselesaikan dengan baik atau enggak. Nah, ini penting banget sih kalau leader as validator. Oke, validator ya. Memvalidasi gitu ya. Apakah juga tim ini bisa bekerja sesuai dengan mungkin kelebihannya dan juga pastinya prosesnya sesuai atau tidak. Itu tugas leader juga yang harus mengarahkan ya. Oke, menarik. Yang validator, yang poin pertama. Poin kedua Mbak Golda, kira-kira apa nih juga yang mau kita breakdown? Silakan. Ya, selain yang pertama, seorang pemimpin itu harus punya kemampuan untuk berani mengambil keputusan, berani memvalidasi sebuah proses, tadi yang dijelaskan sama Sela. Selanjutnya adalah seorang pemimpin itu kita harus punya kemampuan untuk memanage people, orang-orang di dalam tim kita. Jadi leader as validator yang pertama, selanjutnya leader as manager. Artinya kita bisa memanage apa yang dimanage. Yang dimanage di sini bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi juga orang-orang yang bekerja di dalamnya. Apa yang sesudah kita hire orang-orangnya, selanjutnya apa yang harus mereka lakukan, apa yang menjadi tanggung jawab mereka, pembagiannya seperti apa, siapa yang fokus untuk pengurusan di tahap awal, siapa yang fokus untuk pengurusan di tahap tengah, untuk cross check dan quality control-nya, kemudian siapa yang untuk bagian di akhirnya, untuk penyelesaiannya. Nah, proses ini yang mengatur adalah seorang pemimpin. Makanya itu seorang pemimpin harus bisa melihat kemampuan orang-orang yang dipimpinnya.
apa kekuatan mereka, apa titik kritis mereka, sehingga bisa menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Gitu. Jadi right man in the right place-nya dapat, selain divalidasi, tetapi juga sebagai seorang manajer kita bisa mengelola. Gitu. Kita bisa mensinergikan satu kekuatan dengan kekuatan lain, titik kritis lain dengan titik kritis lainnya bisa tertutupi, sehingga itu bisa pengaturan lewat sistem yang ada. Itu yang kedua, Mbak Audrey, leader as trainer. Leader as manager. Oke, jadi nggak cuma pekerjaannya aja yang di-manage, tapi juga orang-orangnya ya juga harus di-manage oleh si leader ini. Wow, baru 2 aja kayaknya tanggung jawabnya si leader udah berat banget ya. Masih ada 5 lagi smart listeners yang mungkin nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Tapi pastikan Anda mendengarkan nih ya, supaya kita juga bisa menjadi leader-leader yang impactful di ke depan hari ya. Dan pastinya masih bersama Mbak Golda, Mas Harmoni dan juga Mbak Sela, serta saya Audrey Joanna sampai dengan jam 10 malam. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Oke, smart listeners, semakin menarik perbincangan kita malam hari ini ya. Kita berbicara masih 7 fungsi leader ya. Tadi sudah ada manager, validator, masih ada trainer, coach, counselor, mediator, dan juga problem solver. Nah, ini kita akan breakdown satu persatu. Mungkin sekarang ke Mas Harmoni nih. Kita pengen tahu kalau misalnya coach itu seperti apa. Ini kan trainer sama coach ini mirip-mirip, Mas. Bedanya itu seperti apa? Dan mungkin boleh dijelasin nanti coachnya seperti apa. Silakan. Oke, baik. Jadi saya review sedikit ya tadi Sela sama Mbak Golda gitu ya. Kalau validator itu yang pasti tugas seorang pemimpin harus mampu melihat orang nih. Mampu melihat orang ini agar bisa ditempatkan sesuai pada tempatnya, sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan talentanya, sesuai dengan kompetensinya, agar right man in the right place gitu ya. Jangan sampai orang-orang yang tidak senilai, tidak sevisi dengan perusahaan Anda masukkan, maka yang akhirnya jadi korup deh, yang akhirnya jadi terkamirkan gitu. Ya, seperti peribahasa, karena nila setitik akhirnya rusak susu sebelanga gitu. Nah, akhirnya begitu juga kalau misalkan kita gagal menilai, memvalidasi seseorang dan kita taruh di tim kita, ya akhirnya jadi kacau gitu ya, filternya gitu ya. Selanjutnya people management, bagaimana Anda mengelola tim Anda gitu ya. Anda mengelola kemampuan Anda mengelola perusahaan, mengelola orang, serta mengelola kemampuan mereka. Ibarat kayak main catur lah. Siapa pionnya, siapa siapa orang yang bisa diandelin, siapa yang akan jadi tangan kanan Anda. Nah, yang kalau dalam hal-hal kayak gini minta tolong si B, jangan si C, karena si C ini orangnya gini. Oh, si B ini baperan nih, tapi orangnya pinter gitu. Jadi ngelolanya mesti gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh penting gitu loh. Karena kalau seringkali pemimpin yang nggak peduli ya bodo amat. Ya pokoknya gue mau resultnya jadi. Ya gimana Anda kerja sama orang yang punya emosi gitu kan, yang punya perasaan. Nah, ini langsung ya ini akan saya jelaskan. Ini leader as coach and counselor. Nah, nanti leader as trainer akan dijelaskan sama Sela gitu ya. Saya akan menjelaskan leader as coach and leader as counselor. Pertama, tadi saya udah bilang manusia itu punya perasaan, manusia itu emosi. Nah, seringkali pemimpin nggak memperdulikan perasaan orang lain gitu, yang akhirnya jadinya otoriter, galak, nggak suka pecat, ya. Kalau misalkan masalah langsung dicerca, bahkan omongannya tajam, dipermalukan di depan umum gitu. Buat dia nggak masalah tuh gitu aja baper kayak gitu. Nah, kalau pemimpinnya modelnya begitu ya itu yang masuk kategori terlalu result ya, yang akhirnya nggak disukain sama banyak orang, yang ujungnya ya mungkin impact-nya nggak akan besar karena Anda akan selalu kehilangan orang terus-menerus gitu. Ya, jadi nggak punya tim yang solid, orang-orang kan selalu resign. Itu adalah ciri-ciri tanda perusahaan yang tidak sehat, organisasi yang tidak sehat, ketika orang tidak betah, tidak tahan lama di suatu perusahaan tertentu. Maka Anda perlu belajar emotional management, leader as counselor. Pemimpin harus mampu mendengarkan, pemimpin harus memahami perasaan dan mengelola emosi dari timnya. Leader itu harus tahu bagaimana cara ngomong, nadanya seperti apa, dan ngelihat timing agar orang itu tidak kepahitan dan
dan pergi dari Anda gitu ya, padahal orang-orang itu adalah orang yang kompeten gitu loh. So, tapi sebaliknya ada orang-orang yang memang kompeten memang kalau ini harus keras, nggak boleh disayang-sayang gitu. Memang kalau yang ini tipe heartless, gue mesti kejam juga gitu. Nah, ini tipe yang batu nih, gue mesti tegas. Nah, itu ngomongin memahami orang-orang lain gitu ya. Nah, terus selanjutnya bicara tentang leader as coach. Nah, coach ini bicara tentang kompetensi manajemen, keahlian dari tidak bisa menjadi bisa. Saya ulangi, dari tidak bisa menjadi bisa. Seorang coach harus membawa timnya mampu ya melakukan tugas tanggung jawab yang diminta. Ya. Nah, jadi caranya mesti gimana? Nah, ya mesti salah satunya training ya. Nanti akan diperdetail sama Sela gitu ya, karena training itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, setelah tidak tahu menjadi tahu baru bisa masuk ke dari tidak mampu menjadi mampu. Nah, which is masuk ke coaching. Nah, coaching ini program pendampingan. Nah, hal-hal apa yang mesti dilakukan supaya orang mampu mengerjakan yang sesuai diminta. Nah, kebetulan adik saya ini lagi buka usaha di masa corona pandemi kayak gini. Saya nggak menyangka gitu ya, usahanya waktu pandemi malah cukup melejit, buka cabang 5 di waktu masa pandemi. Ya, dia bikin restoran namanya Wild Bites gitu ya. Dia nasi sama daging sapi. Wah, dia Michelin chef sih memang ya, sekolahnya di Singapura. Nah, tapi menariknya setelah buka cabang tantangan baru dimulai. Nah, itu apa? Orang-orangnya mesti dilatih, orang-orangnya mesti dipilih yang tepat, dia mesti interview, dia mesti ngajarin mereka, dia mesti coach agar kualitasnya rata dan sesuai di 5 cabangnya. Nah, itu kan tantangan gitu. Kemarin ada yang resign gitu. Itu bicara tentang pengelolaan manusia gitu. Udah capek-capek diajarin, 3 bulan cabut, ya kan males. Buang-buang duit, buang-buang resource, udah capek-capek diajarin pergi ke tempat lain ya kita nggak pengen hal itu terjadi kan. Nah, itu kan sebetulnya hal-hal yang bisa diwaspadai. Nah, bicara tentang coach, ini saya spesifik karena adik saya ini Melodion Ezra, dia ini seorang chef yang memang cukup idealis terhadap proses daging gitu. Kalau saya kan memang backgroundnya psikologis, gue suka makan daging, bakar aja langsung gitu kan, kasih garam merica, langsung makan enak gitu. Dia enggak, dia ngerti ada rumus ilmu fisika gitu ya, yang suhunya mesti seberapa agar bumbunya meresap, tipe daging yang begitu sampai dia mesti buka warnanya seperti apa, dan kalau masukin ke kulkas suhunya mesti berapa, dia paham semua itu gitu. Dan dia sebagai chef yang idealis perlu mengcoach hal-hal apa yang prioritas, hal-hal apa yang perlu difokuskan, hal-hal apa yang mesti ditekankan agar konsistensi kualitas rasa tersebut terjamin. Nah, itulah yang menjadi tantangan seorang pemimpin. Nah, jadi bicara tentang coach, Anda harus membuat tim Anda yang pemikirannya kayak saya nih awalnya nih, kalau ngomongin soal chef ya gitu ya. Adik saya mesti melatih saya, pokoknya bakar daging apa susahnya sih? Taruh aja garam merica bumbu, langsung jadi gitu kan. Mesti ngubah pola pikirnya, memahami proses Michelin chef restoran itu kayak gimana gitu. Nah, itu kan butuh coaching. Saya nggak ngerti apa-apa sampai mampu bisa melakukan hal itu kan butuh coaching. Nah, jadi itulah yang mesti dilakukan. Itu contohnya. Silakan, next. Ini mengenai coach dan juga counselor ini menarik sekali ya. Tapi kita harus break dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke trainer ya, karena ini mirip-mirip. Mungkin nanti Mbak Sela boleh jelasin lebih lanjut. Dan pastinya semua listeners, kami undang Anda untuk mengirimkan tanda tangan Anda di malam hari ini dan akan kami analisa di minggu depan ya. Jadi pastikan Anda mengirimkan tanda tangan Anda dengan format SC, spasi nama, usia, dan juga domisili Anda. Dan kirimkan foto tanda tangan Anda di atas kertas putih ya. Dan pastikan Anda membubuhkan nama di bawah tanda tangan Anda. Ingat formatnya SC, spasi nama, usia, dan juga domisili. Kirim ke 0812 11 12 959. Kita masih akan melanjutkan topik impactful leadership, pastinya dalam Smart Character, dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Baru saja kita
mendengar komposisi lagu Heal the World ya. Ini lagunya Michael Jackson, luar biasa sekali. Sembuhkan dunia, kayaknya cocok banget di masa-masa pandemi kayak gini gitu ya. Make a better place for you and for me and the entire universe. Jadi lagu ini memang memberikan pengharapan gitu ya. Mimpi bahwa dunia ini suatu hari akan menjadi tempat yang lebih baik daripada yang kemarin gitu. Nah, sesuai dengan topik pada malam hari ini, we can make the world be a better place dengan impactful leadership. Oke, Smart Listeners masih menyambung perbincangan kita ya tentang impactful leadership yang pastinya penting kita miliki terlebih di tengah pandemi COVID-19. Dan juga kita masih melanjutkan perbincangan ya, ternyata tadi ada 7 fungsi leader. Dan sebelum kita bahas ke trainer ya, ke Mbak Sela, karena tadi trainer dan juga coach ini kan mirip-mirip gitu ya. Mungkin banyak yang mispersepsi juga mengenai function yang satu ini. Kita ke tanda tangan dulu ya. Ke Mbak Golda, mungkin silakan dipilih satu tanda tangan, Mbak. Oke, selamat malam buat Pak Kasam di Purwokerto. Ya, Pak Kasam di Purwokerto, dari hasil analisa tanda tangan, dari tanda tangannya, saya menganalisa bahwa Pak Kasam adalah orang yang berorientasi kepada proses. Dari tadi kita sudah bahas ya Pak ya. Jadi Bapak ini memang sangat-sangat detail, sangat-sangat memperhatikan hal-hal yang secara sistematis, setiap tahapannya itu dipertimbangkan, diurutin sesuai dengan prosedur, senang dengan sesuatu yang jelas. Dan Pak Kasam ini adalah seorang yang perencana yang baik, jadi mampu merencanakan segala sesuatu, setiap tahapannya dan secara urutan dan sistematis ya. Namun ada yang menarik kalau dari saya lihat hasil tanda tangannya, selain Anda memiliki ketegasan dalam hal-hal yang detail, Pak Kasam juga punya sisi fleksibilitas, di mana memang ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, Pak Kasam punya potensi juga untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah salah satu potensi, salah satu kemampuan yang harus kita latih di tengah pandemi ini, yaitu agile, di mana kita mampu untuk bermanuver, mampu memiliki berubah diri, sehingga tujuan yang mau kita capai mungkin tidak sesuai dengan yang kita mau di awal, tetapi yang penting solusinya adalah win-win solution. Ini salah satu potensi yang harus terus dikembangkan Pak Kasam dan terus dilatih. Ini modal yang sangat baik ketika Bapak dipercayakan lebih banyak lagi nanti orang-orang atau pekerjaan yang lebih besar, dan pertahankan untuk tetap merencanakan sesuatu dengan baik, tetapi juga berorientasi kepada kebutuhan banyak orang. Oke, terima kasih untuk Bapak Kasam ya yang sudah berpartisipasi minggu lalu dan masih juga kami tunggu partisipasi Anda malam hari ini ya Smart Listeners ya. Oke, sekarang kita beralih ke Mbak Sela ya. Tadi Mas Harmoni sudah jelaskan mengenai coach dan juga counselor. Nah, coach sama trainer maksudnya ya. Ini kan mirip-mirip Mbak. Mungkin boleh dijelasin lebih dalam gitu supaya kita bisa punya pemahaman yang sama nih tentang leader as a trainer. Silakan. Oke, nah tadi kalau Mas Harmoni udah share tentang leader as coach, ngomongin soal kompetensi manajemen, di mana seseorang dari nggak mampu jadi mampu melakukan suatu hal. Nah, kalau ngomongin soal dari nggak mampu sampai mampu itu kan bukan one hit gitu ya. Bukan sekali diajarin langsung bisa ya. Kita sama-sama tahu lah, katanya kalau guide seseorang nggak bisa satu kali langsung bisa gitu. Nah, ini berarti ada daily atau weekly yang maksudnya regular guidance, ada pendampingan secara rutin yang perlu dilakukan sampai lama-lama dari kita dampingin PP terus share intens gitu kan, lama-lama kita lepas dan lama-lama kita ngeliat mereka grow, dan gak hanya sekedar mampu nggak mampu tapi kita ngeliat mereka grow secara mindsetnya juga, secara kompetensinya juga, way of thinkingnya juga. Jadi coach ini benar-benar lebih holistik dan sangat mendampingi. Nah, tapi kalau bilang leader as trainer ini lebih ke satu kali hit gitu kan, tapi kayak tujuannya beda sama coach gitu. Kalau misalkan trainer ngomongin soal knowledge management, dari tidak tahu menjadi tahu. Ekspektasinya adalah bukan orang itu jadi expert langsung sekali dalam satu kali training atau beberapa kali training, tapi ekspektasinya adalah serta atau tim kerjanya menjadi tahu. So it's like two different things sebenarnya, coach sama trainer itu apa. Nah, sebelum ngomongin apa sih yang di training gitu, saya sebagai leader harus training apa, saya mau jelasin dulu
sebelum lanjut kita jangan sampai punya block mindset dulu nih, karena pada realitanya nggak semua leader punya capability menjadi trainer, ekspektasinya jadi trainer yang ahli ya. Nggak semua orang punya public speaking skill atau communication skill yang sama. Ada leader-leader yang saya lebih jago kalau ngobrolnya one on one. Saya bisa ajarin dia, saya bisa temenin tim kerja saya sampai bisa gitu kan. Tapi ada orang-orang yang aduh saya nggak sabaran deh kalau nemenin orang satu-satu prinsip-prinsip tiap hari. Saya lebih baik ngomong ke 20 orang, kalian semua ngerti, ya udah gitu kan, that's it. Nah, ini kekuatan yang berbeda. Tapi kita hari ini sama-sama perlu sadar kalau both leader as coach and leader as trainer itu nempel di fungsinya kita sebagai leader, semua orang. Nggak bisa main asal milih-milih, ya udah saya nggak mau, atau saya maunya yang ini aja gitu. Tapi emang karena skill public speaking yang berbeda-beda, communication skill yang berbeda-beda, effort yang perlu diberikan pun beda-beda. Orang-orang yang punya natural kompetensi di communication akan lebih mudah menerapkan fungsinya sebagai trainer. Tapi kita yang butuh awkward lah, grogi, nervous, atau nggak biasa ngomong di public gitu kan, butuh extra effort untuk melakukan fungsi ini. Tapi kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Malah kalau misalkan kita belajar tentang hal ini, justru itu akan menumbuhkan kompetensi kita sendiri as a leader in training gitu kan. Kita berkembang jadi seorang trainer. Tapi sekali lagi, emang starting point orang beda-beda. Tapi jangan sampai starting point itu jadi masalah. Sama-sama awareness-nya punya awareness, oh ya saya sebagai leader punya fungsi sebagai trainer. Gitu. Jadi itu pertama dulu. Nah, kalau ditanya, sekarang kita udah ngerti nih kita punya fungsi sebagai trainer. Ingin apa sih sebenarnya Sela gitu kan. Yang ngomongin soal banyak hal, ngomongin hard skill, ngomongin soft skill, ngomongin company foundation. Kalau ngomongin company foundation, jangan sampai kita punya mindset, itu urusannya HRD. Ngomongin vision. HRD bisa menyampaikan sesuatu yang general, ngomongin vision, ngomongin culture, ngomongin do's and don'ts di sebuah company, tata-tatanya apa dan segala macam. Tapi kalau udah ngomongin soal specifically job desk, specifically SOP, what works and what's not, apa solusi yang bisa kita berikan ke klien, brainstorming ideas, itu bukan fungsinya HRD, tapi fungsinya leader. Gimana dalam training kita bisa gali pendapatnya tim kerja kita, gali cara pikirnya mereka gitu kan, biar bisa think out of the box dan segala macamnya. Itu fungsinya leadernya di departemen itu. Kalau ngomongin hard skill, ngembangin tim kerja kita jadi punya hard skill yang meningkat secara kualitas. Jangan sampai kita punya persepsi kalau tim kerja gue lebih pintar dari gue, nanti posisi gue terancam dong gitu kan. Jangan sampai kayak gitu, tapi kita punya, sebagai leader kita punya kerinduan buat sama-sama ngelihat ya tim kerja kita juga berkembang. Jangan sampai 1 tahun di under kita nggak belajarnya cuma sedikit gitu. Ya. Karena kita seakan-akan kayak menghalangi knowledge-nya dia. Justru kita akan sangat amat bahagia ketika dalam sekian period of time anak tim kerja kita itu belajar banyak dari kita, baik secara hard skill maupun soft skill. Soft skill juga penting ya, karena jangan sampai banyak perusahaan-perusahaan yang hanya fokus di hard skill, ngomongin yang penting bisa kerjanya bagus gitu kan. Tapi sebenarnya soft skill ini very important karena dia support. Sesuatu yang support adalah bukan sesuatu yang prioritas terakhir, last priority, no. Sesuatu yang supporting justru sesuatu yang sangat amat penting, karena without the support, itu akan goyah. Gitu. Nah, soft skill ini penting banget apalagi untuk level-level yang udah mulai tanggung jawabnya lebih besar, apalagi punya tim kerja baru gitu kan, naik level dan segala macam. Soft skill ini leadership skill, ngomongin soal teamwork, ngomongin soal basic management, ngomongin soal communication skill, ngomongin soal negotiation skill dan segala macam, itu penting banget. Dan jangan sampai menganggap ini sebelah mata doang. Gitu. Itu sih. Oke, menarik ya tentang leader as a trainer, yang pasti ini tugas yang cukup berat juga untuk para leader ya, untuk bisa berbagi skill dan juga berbagi pengalaman supaya bisa membangun
tim itu bisa jadi selangkah lebih maju lah ya, sama kalau bisa kemampuannya. Oke, nanti kita akan lanjutkan mengenai mediator dan juga problem solver yang masih tersisa dari 7 fungsi leadership ini. Dan pastinya, small listeners, Anda harus masih mendengarkan perbincangan kami sampai dengan selesai mengenai impactful leadership, dan masih kami tunggu juga tanda tangan Anda yang Anda kirimkan malam hari ini di 0812 11 12 959. Kita kembali setelah yang satu ini. Oke, small listeners, terima kasih banyak untuk Anda yang masih stay tune bersama kami di Smart FM Business and Inspiration. Dan kita juga masih dalam program Smart Character, membahas tentang impactful leadership. Nah, tadi kan sudah ada 5 fungsi dari leader yang sudah dijelaskan. Ada manager, validator, trainer, coach, dan juga counselor. Nah, ada yang menarik juga, 2 lagi, mediator dan juga problem solver, yang mungkin ini berkaitan juga. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin Mas Harmoni boleh analisa juga satu tanda tangan yang sudah masuk di minggu lalu. Silakan. Baiklah, saya analisa tanda tangannya Sekar. Sekar atau Sekar ya. India, berarti wanita ya? Iya. Oh, oke. Karena kalau Sekar pria sekali, tapi Nindya jadi feminim gitu. Baik. Oke, kalau saya ngelihat dari sini, Anda adalah seseorang yang cukup imajinatif, Anda seseorang yang sederhana, Anda suka sesuatu yang simple, Anda adalah seseorang yang tekun, fokus mengerjakan sesuatu hal gitu ya. Dan kalau saya ngelihat gitu ya, Anda cukup apa ya? Reserve gitu, atau punya banyak teman tapi yang dekat itu sedikit gitu ya. Dan dalam konteks kepemimpinan hari ini Anda termasuk orang yang proses gitu ya, tapi bisa juga menjadi result ketika kayaknya waktu tertekan gitu ya, karena kayaknya ada cukup tabrakan gitu ya antara pikiran dan perasaan gitu ya, gas sama remnya itu kayaknya ada konflik juga gitu antara pikiran sama perasaan. Cuman kalau secara keseluruhan dari tanda tangan Anda seseorang yang lebih ke ini ya, introvert lah bahasa umumnya gitu. Jadi kalau misalnya menjadi pemimpin yang mungkin relasional, tapi yang ruang lingkupnya lebih kecil gitu. Nah, jadi Anda seorang pendukung, mungkin Anda coach yang baik gitu. Jadi Anda kalau misalnya dalam konteks hari ini Anda mampu menjadi coach yang baik gitu. Ya, tapi bukan kayaknya trainer itu kayaknya perlu effort lebih. Bisa, tapi perlu effort lebih gitu karena terlalu reserve ya, introvert gitu. Jadi kalau ngomong public speaking terlalu deg-degan, menghabiskan energi, besoknya nggak masuk gitu, stres. Ya, itu dia untuk mungkin Mbak Sekar lah ya kita panggilnya ya. Terima kasih sudah berpartisipasi minggu lalu, dan sekarang kita move gitu ya, balik lagi ke 7 fungsi leader. Nah, ada mediator dan juga problem solver yang mungkin ini mirip-mirip juga. Mungkin Mbak Golda juga bisa jelaskan lebih dalam supaya kita paham fungsi mediator dan juga problem solver. Silakan Mbak. Oke, jadi mungkin saya bahas yang mediator terlebih dahulu ya. Jadi yang mediator ini supaya kita menjadi seorang pemimpin yang punya dampak, seorang pemimpin yang bisa berfungsi, bukan cuma sekedar status. Tadi di awal ada bedanya banget nih antara pemimpin sama bos. Nah, yang pertama, salah satunya lagi, jadi ada 7 fungsi yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya adalah sebagai seorang mediator. Ketika bekerja sangat tidak menutup kemungkinan akan ada konflik, akan ada permasalahan yang timbul. Dan seringkali ketika ada permasalahan yang timbul, respon yang sangat-sangat sering kami temukan adalah salah-salahan. Oh, ini salahnya prosesnya di sini nih, ini bagian ini nih, harusnya dia melakukan ini nih. Oh iya, jadi akan itu udah apa ya, udah kayak kemampuan yang sudah sangat alami, nyalahin situasi, nyalahin orang, nyalahin sistem, evaluasi yang sebenarnya berbalutkan dengan kritik yang sangat menghakimi gitu. Nah, kita sebagai seorang pemimpin harus bisa melihat segala sesuatu itu secara objektif. Kita harus bisa mampu berdiri di tengah-tengah, kita harus bisa mengerti tentang pemikiran tim kita, apa yang mereka rasakan, ada yang kecewa, tapi kalau misalnya salah kita harus bisa tegur, walaupun
ada caranya juga ya bagaimana cara menegurnya. Tetapi satu hal yang harus kita latih adalah kita harus bisa menjadi seorang mediator. Kita bisa memediasi konflik yang terjadi. Jangan sampai solusinya ada, tetapi ujung-ujungnya ada orang yang terluka. Kalau orang yang terluka, ujung-ujungnya nanti dia nggak akan perform. Kalau misalnya dia terlukanya sangat, akhirnya dia bisa resign. Kita nyari orang lagi, kan kitanya juga yang dirugikan. Kembali lagi ke proses awal. Padahal sebenarnya kita yang tidak bisa memanage, kita yang belum bisa memediasi konflik yang terjadi. Nah ini penting. Jadi Bapak Ibu jangan beranggapan, oh kalau dia nggak suka dengan cara kerja saya, ya udah resign aja. Oh ya udah, saya cari orang baru. Kita sama-sama tahu bahwa nyari orang itu adalah satu pekerjaan yang sangat-sangat susah. Sangat-sangat jelibet. Tadi Pak Harmoni bilang udah jadi, resign. Itu bukan sesuatu yang saya sangat berharap jangan menjadi pola dalam cara kerja kita. Justru perusahaan kalau misalnya kami lihat, waduh ini turnover-nya tinggi. Yang pertama kali dibidik bukan cuma sekedar sistem, tapi orang-orang leaders di dalamnya. Nah ini salah satu skill yang harus bisa kita latih. Ketika konflik naik, kita bukan jadi orang yang reaktif, kita bukan jadi orang yang justru ikutan panas, ikutan marah-marah, ikutan langsung cari tahu mana siapa yang salah. No. Kita adalah orang-orang yang berorientasi kepada solusi. Kita bisa menengahi cara berpikir dan cara merasa seseorang, diri kita juga, dan orang tim di bawah kita, supaya kita bisa melihat apa yang harus diputuskan. Tadi balik lagi kepada fungsi yang lainnya. Tetapi yang di saat ini yang mau kita lebih gali lagi, ketika nanti Bapak Ibu ketemu untuk konflik di tengah proses kerja yang berjalan, latih ini. Dimulainya dengan cara seperti apa? Coba dengarkan masukan bukan cuma dari satu pihak, tapi dari beberapa pihak. Lakukanlah konfirmasi, lakukanlah cek dan recheck, lakukanlah bukan cuma sekedar mendengar saja, tapi lakukan juga pengecekan secara data. Mana yang faktual, mana yang sekedar komentar. Itu perlu kita tengahi, itu perlu kita pelajari. Supaya ketika kita sudah rampung semua informasi yang masuk, kita bisa memvalidasi dengan tepat. Yang tujuannya adalah bukan sepihak, tetapi tujuannya sesuai dengan visi yang di awal, apa yang mau kita capai. Gitu. Jadi jangan sampai kemampuan seorang pemimpin sebagai seorang mediator ini miss. Tadi kita sempat bahas, ada tipe-tipe orang yang orientasinya kepada hasil. Ya itu benar, hasil itu harus. Proses juga harus, tetapi ketika ada konflik, ini udah bukan tentang hasil dan proses saja. Ini bicara tentang segala sesuatunya harus terakomodir, konfliknya selesai, proses tetap berjalan, hasil tetap sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemampuan ini yang harus terus kita latih. Salah satu caranya adalah ya mungkin kita harus self-awareness dulu ya, saya ini tipe orang yang gampang emosian apa enggak, saya yang kuping tebel apa enggak, atau tebel apa istilahnya yang kalau dengar sesuatu langsung panas, dengar sesuatu story banget gitu ya, itu yang harus kita self awareness dulu. Karena kalau misalnya kita gampang panasan, please latihlah untuk tenang. Jadi supaya kita ketika ketemu laporan dari bawah, ketika kita terima masukan atau laporan yang tidak menyenangkan, kita bisa langsung mengakomodir. Karena ini perlu dilatih. Leader as Oke. Kita rehat dulu, kita bahas problem solvernya setelah ini ya Mbak Golda ya. Ini menarik, mediator tadi berarti kita bisa jadi penengah lah ya, yang bisa mencari gitu ya, apa masalah dan juga tanpa menyakiti banyak pihak gitu. Dan nanti kita masih bahas juga mengenai mungkin tips-tips juga ya, bagaimana menjadi impactful leadership, dan juga masih ada satu tanda tangan yang akan kami analisa malam hari ini, jadi pastikan Anda stay tune sampai dengan jam 10 malam dalam Smart Character, dan pastinya masih membahas tentang impactful leadership. Kami kembali setelah yang satu ini. Oke, kita lanjut lagi. Tangan siapa next?
Oke, semua listeners, semakin menarik perbincangan kita ya mengenai impactful leadership, dan pastinya sudah banyak yang Anda pelajari hari ini, sudah banyak inspirasi yang Anda pelajari, tapi masih ada juga beberapa inspirasi yang mungkin bisa melengkapi perbincangan kita tadi. Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas satu fungsi terakhir ya mengenai problem solver yang juga pasti penting dimiliki leader, kita akan analisa dulu satu tanda tangan dari miliknya Genda ya. Silakan Mbak Sela. Halo, terima kasih. Ini Ibu mungkin atau Mbak Genda yang sudah berpartisipasi gitu kan ya. Kalau dari hasil tanda tangannya, hasil analisa tanda tangannya, Ibu ini adalah seorang yang sangat menyenangkan dan juga people oriented gitu ya. Orangnya sangat senang bergaul dengan orang baru gitu kan. Orangnya mungkin gampang juga adaptasi kalau dengan lingkungan yang baru. Terbuka lah, cukup open minded, bersahabat gitu kan. Kalau mungkin di antara teman-teman kantornya atau mungkin di keluarga atau teman permainannya gitu kan adalah seorang yang perhatian juga, cukup peka sama kebutuhan atau perasaan orang lain gitu ya. Nah, kalau ditanya ngomongin soal leadership, topik leadership kita pada hari ini, Bu Gena ini punya kompetensi atau punya natural potential-nya mungkin cukup baik kalau misalkan bisa dikembangkan atau dimaksimalkan dari segi sebagai trainernya. Karena seseorang yang mungkin cukup percaya diri gitu kan, kalau misalkan ngomong, senang ngobrol, senang sharing apa yang knowledge yang punya Ibu Genda tahu gitu kan ya. Tapi kalau ditanya ngomongin as a counselor juga sebenarnya bisa, karena mungkin Ibu Genda cukup open dengan banyak kisah-kisah orang, cukup fokus sama relasi. Jadi kalau misalkan ngobrolin soal ada yang curhat tentang emotional, tentang ada yang sharing tentang apa yang mereka rasakan, ya Ibu Genda sebenarnya bisa maksimalin, bisa fokusin lagi. Karena ada bibit-bibitnya nih sebenarnya as a counselor dan as a trainer gitu. Nah, kalau misalnya tanya jangan perlu diperhatikan apa sih? Yang perlu diperhatikan adalah coba untuk hal-hal yang profesional, dalam lingkup profesional, dalam lingkup pekerjaan, ada hal-hal yang mungkin emosinya bisa tidak terlalu dilibatkan segitu besar. Jadi ada hal-hal yang perlu difokusin, ada beberapa isu atau masalah yang perlu fokusnya adalah ke solution dan ke problem oriented. Nah, ini perlu dilatih lagi supaya sebenarnya terkadang masalahnya bukan mungkin tentang hubungan, bukan mungkin tentang koordinasi, mungkin bukan tentang kerjasamanya, tapi fokus sama datanya, fokus sama pekerjaannya, fokus sama kompetensinya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang emosinya bisa disingkirkan sedikit. Nah, jadi mungkin ini perlu balance saja. Kapan harus fokus sama emosi, kapan harus fokus sama problem dan data. Oke, itu dia untuk Ibu Genda ya. Terima kasih sudah berpartisipasi semua listeners. Dan kita langsung aja beralih lagi ke Mbak Golda ya. Tadi sudah mediator dan juga sekarang problem solver. Ini juga penting ya sebagai penyelesaian masalah nih. Silakan Mbak Golda. Ya, ini salah satu juga yang harus kita latih ya, fungsi yang ketujuh sebagai problem solver. Sebagai seorang pemimpin, pastinya kita akan ketemu dengan permasalahan. Pastikan kita menjadi problem solver, bukan problem maker. Aduh. Nah, ini sangat-sangat tipis. Kalau bos biasanya ketemu dengan permasalahan, dia lempar lagi, di blow up kadang. Saya pernah ketemu dengan tipe yang seperti ini loh, Mbak Uci. Jadi ada permasalahan justru di blow up, dibesar-besarkan, bahkan jadi meeting itu membahas permasalahan tapi solusinya nggak ada. Okay. Tapi kita justru yang seperti ini nih, kita harus bisa cukup objektif dan melihat berorientasi kepada solusi. Sekali lagi, latihlah diri kita untuk berorientasi kepada solusi. Jangan terlalu menghabiskan energi mencari apa yang salah, mencari siapa yang salah, gitu ya. Itu tidak sangat produktif sekali, sangat tidak efektif sekali. Problem solver ini bicara tentang kita mampu untuk memahami, menganalisis sumber konfliknya itu apa. Permasalahan ini timbul memang karena apa? Itu penting. Tetap itu tidak bisa dipungkiri. Yang salah ini ada di sistem atau ada di orang. Ketika kita bisa menganalisis itu, please jangan stop di situ.
ini bukan untuk nyari siapa yang salah, apa yang salah, tapi kita tahu sumber konfliknya apa. Karena kalau kita mau menyelesaikan sesuatu kan kita harus tahu dulu dong permasalahannya apa. Kalau sistem yang salah berarti kita harus kembali mereview apa yang perlu diperbaharui dalam sistemnya. Jangan sampai kesalahan yang sama berulang terus-terusan karena sistemnya yang memang belum efektif, belum efisien. Lakukanlah review kepada sistem yang sudah berjalan. Perlu, penting, jangan sampai kita memang berorientasi kepada hasil, prosesnya juga harus diperhatikan. Kita berorientasi kepada proses, hasilnya pun juga harus diperhatikan. Jadi kita harus sama-sama secara keseluruhan melihat ya. Kemudian ada antisipasinya juga. Ada juga kita tahu ketika ada konflik, apa yang harus kita hadapi. Jadi maksudnya seperti ini, ketika kita sudah menganalisis, kita bisa mempertimbangkan dampak-dampak, resiko-resiko yang muncul. Ini penting, seorang pemimpin harus punya cara berpikir yang strategik. Ada resiko yang harus kita ambil, yes. Berani nggak untuk ngambil resikonya? Jangan ibaratnya kalau bercandaannya di kami tuh ketika Tuhan minta kita untuk melayani, ini aku utuslah dia, gitu ya. Itu yang sering lempar ya. Adalah, oh iya saya berani ngambil resikonya, saya yang tanggung, saya yang jawab, kamu yang tanggung gitu. Seorang pemimpin tuh nggak bisa gitu. Seorang pemimpin tuh harus bisa nelen bulet-bulet. Ya kalau memang ada bagian dari resiko ya terima. Karena waktu kita menjadi seorang problem solver, kita sudah bisa mampu memprediksi yang terburuknya apa, siap hadapin apa enggak. Itu bicara kemampuan kita juga untuk bisa menganalisis apa yang akan kita hadapi ke depannya. Tapi setelah kita bisa menganalisis, kita bisa meminimalis resiko-resiko dengan preventive action, dengan langkah-langkah pencegahan yang perlu kita siapkan. Ada usulan-usulan solusi, ada kreativitas yang bisa kita ciptakan. Ini penting, ini perlu dilatih. Saya berharap kita sebagai seorang pemimpin, Bapak Ibu ya, kalaupun misalnya saya nggak dipercayakan banyak orang, saya untuk di proyek enggak kok, saya ini cuma doers doang. Oke. Tapi ketika kita membangun rumah tangga, Bapak Ibu punya istri, ada anak-anak, atau misalnya untuk kita memimpin diri kita sendiri, ini penting untuk dilatih. Kita bukan cuma sekedar status, tapi punya fungsi. Ini sangat penting. Gitu. Jadi salah satu yang perlu kita latih juga setelah 7-7-nya ini ya sebagai problem solver. Dan ketika kita mampu menjadi seorang problem solver, kita juga bisa merubah konflik justru menjadi sebuah kesempatan. Ini penting. Justru kita melihat konflik itu bukan sebagai batu yang menyandung kita, tapi bisa menjadi batu loncatan. Kan kita banyak melihat ya, ada orang yang patah hati bikin lagu, malah jadi duit. Iya. Orang yang bisa ngelihat kesempatan kan. Nah kita tuh penting untuk melihat seperti itu. Kalau dulu kemarin-kemarin tuh Pak Konan selalu bilang masalah itu kan punya angle. Tergantung kita mau melihat sisinya yang mana. Jadi seorang pemimpin tuh harus punya cara berpikir seperti ini, kemampuan seperti ini, kemampuan menjadi seorang problem solver, memecahkan masalah, menganalisa masalah, sumber masalah, tapi juga memberikan solusi, mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi, tapi juga bisa memberikan usulan-usulan yang untuk pencegahannya, preventive action-nya apa. Wow, luar biasa ya, menjadi pemecah masalah nih, smart listeners. Ini sudah lengkap ya 7 fungsi leader dan mungkin agak sulit kalau direalisasiin, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Nanti mungkin di closing statement boleh juga nanti Mbak Golda, Mas Harmoni, dan juga Mbak Sela kasih tips-tipsnya supaya kita bisa mudah menjalankan fungsi-fungsi ini ya, supaya kita jadi leader yang impactful untuk sekitar. Dan smart listeners, masih ada satu sesi terakhir ya untuk Anda menikmati perbincangan kami malam hari ini. Dan masih kami undang Anda juga untuk mengirimkan tanda tangan Anda, dan kami akan analisa di minggu depan ya. Silakan kirimkan formatnya SC, spasi nama, usia, dan domisili, dan kirimkan foto tanda tangan Anda di atas kertas putih ya. Dan pastikan Anda menuliskan nama Anda di bawah tanda tangan Anda. Ingat formatnya SC, spasi nama, dan juga usia serta domisili ke 0812 11 12 959. Kami akan kembali untuk satu sesi terakhir dalam Smart Character.
Small listeners, tidak terasa kebersamaan kita sudah hampir berakhir, tapi yang pasti di penghujung perbincangan kita mau dengar ya kesimpulan-kesimpulan dan mungkin tips dan trik untuk menjadi leader yang pastinya berdampak, leader yang impactful untuk sekitar terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19. Mungkin diawali dulu sama Mas Harmoni, silakan Mas. Ketika mendengar pemimpin itu harus memiliki 7 fungsi ini, kok kayaknya berat banget gitu ya. Audrey aja bilang, aduh idealis banget ya jadi pemimpin mesti begini, begitu. Tapi percayalah, kepemimpinan itu perlu dilatih. Nggak ada seseorang yang langsung lahir, langsung pinter memimpin. Mereka belajar dari trial and error. Mereka belajar dengan mengelola orang. Mereka belajar dari konflik. Mereka belajar dari salah rekrut orang. Mereka belajar dari salah pengelolaan. Justru karena kesalahan, kita semua menjadi lebih baik. Nah, tapi make sure kita sudah merangkum gitu ya ilmu-ilmu yang esensial sebagai menjadi pemimpin yang impactful itu, ya tinggal fokus kepada 7 hal ini. Dan kita sudah melihat nih kayaknya tadi Sela juga bilang kan dari tanda tangan juga kita bisa lihat ada yang mudah kita lakukan, ada yang sulit kita lakukan. Nah, tinggal kita menyesuaikan, oh ini hal-hal yang perlu kita improve di sini. Oh, saya nih bukan orang yang sabar kalau dengerin gitu loh. Saya ini jelek kalau konseling. Ya belajar gitu. Saya nggak minta Anda untuk dengerin semua orang kok, dengerin orang-orang yang memang Anda mau invest waktunya, Anda mau fokuskan. Jadi nggak semua orang gitu, ya. Waduh, saya tuh nggak bisa public speaking. Ya memang susah, tapi mesti bisa. Gitu. If you want to inspire people, you need to talk, you need to communicate gitu. Gak mungkin kita bisa menginspirasi orang tanpa memberikan komunikasi yang baik. Bagaimana visi dan semangatnya tercapai kalau misalkan kita tidak mampu menyampaikan komunikasi dengan baik. So, pastikan Anda belajar berespon benar, belajar berani salah, karena pemimpin yang baik justru pemimpin yang mau belajar dari kesalahannya. Oke, ingat semua listeners, nggak ada yang naturally menjadi pemimpin, tapi harus dibangun ya, dan juga pastinya dilatih dan diasah. Oke, mungkin sekarang kita beralih ke Mbak Sela, silakan Mbak Sela. Oke, kalau misalkan dari saya akan ingetin lagi buat teman-teman kita semua, para leader, untuk jadi leadership yang fokus on growth. Jadi growth ini ngomongin tentang kenapa fokus on growth ini penting. Fokus sama hasil, yes, of course it's good. Sekali lagi ngomongin hasil karena gini, ngomongin hasil karena kita sudah dipacu atau dipecut sama either itu KPI, tekanan dari atasannya kita, tekanan dari target-target yang udah kita tetapkan sendiri. So fokus on growth biasanya naturally ada di dalam kebanyakan bisnis dan perusahaan. Tapi ngomongin fokus on growth itu harus put extra effort. Kenapa? Kalau misalkan contohnya KPI-nya harus achieve 10 gitu kan, angkanya 10. Terus di bulan pertama tim kerjanya achieve-nya 6 gitu kan. Terus di bulan kedua achieve-nya 8. Kalau ditanya dia achieve KPI atau enggak? Enggak. Tapi kalau dilihat apakah dia ada bertumbuh? Yes, dia ada plus 2 dari 6 jadi 8. Nah, itu hal-hal seperti ini yang terkadang itu hal sepele lah, yang penting kita mau ujungnya aja, beresnya aja gitu loh. Tapi kita nggak appreciate those small successes. Jadi untuk kita bisa appreciate big successes itu gampang. Tapi appreciate small successes bareng tim kerja kita itu nggak semudah itu. Tapi ketika kita jadi leader yang ada bareng-bareng tim kerja kita, bisa ada bareng-bareng mereka untuk ngelihat growth-nya mereka. It's really nice. Itu kayak jadi salah satu source of joy sebagai leader yang ngelihat, oh tim kerja saya bertumbuh loh. Jadi fokus on result, nggak usah dijelasin 2 segmen smart character mungkin smooth companies itu fokus on result, sales, profit dan segala macam gitu kan ya. We're talking about business, tapi ngomongin fokus on growth itu butuh extra effort dan kita perlu sama-sama aware itu. Growth-nya juga nggak hanya di tim kerja doang ya, tapi growth-nya juga di diri kita as a leader. Gitu sih. Oke, fokus on growth ya, jangan sampai tim nggak bertumbuh tapi leadernya sendiri doang bertumbuh, semuanya harus bertumbuh gitu ya. Oke.
Next, mungkin Mbak Golda, silakan Mbak Golda. Sungguh luar biasa sekali pembahasan kita malam hari ini. Ya, saya mungkin sekedar mengingatkan Bapak Ibu, semua sahabat Smart Karakter, tetaplah sama-sama kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita yang kemarin. Jadi jangan menjebak diri kita untuk menjadi orang yang sempurna, tapi teruslah berlatih. Jangan takut untuk salah, jangan takut untuk mencoba. Menjadi seorang pemimpin itu adalah bicara tentang fungsi, bukan tentang status, bukan tentang keren-kerenan, enggak. Karena menjadi seorang pemimpin itu adalah sebuah kepercayaan. Dan menjadi seorang pemimpin yang berdampak pastilah selalu dimulai waktu kita punya hati yang mau menjawab kebutuhan. Bukan cuma sekedar mencapai target, memenuhi uang yang mau kita capai, no. Tapi kita memang tujuannya adalah mau menjawab kebutuhan yang ada. Walaupun jatuh bangun di dalam proses, semua yang kita lakukan, selama motivasi awal kita memang ingin membantu, ingin menolong, menjawab kebutuhan, kita pasti selalu ketemu jalan. So, tetap semangat, tetap berlatih. Akhir tahun ini akan segera berakhir. Tetap semangat untuk membawa diri kita menjadi lebih baik hari makin hari. Yes, leader ya harus menjawab kebutuhan. Ini yang harus juga dipegang untuk teman-teman yang mungkin jadi leader ya, baik di perusahaan, di tim, atau mungkin di keluarga juga ya, atau mungkin leader untuk diri sendiri juga, ini penting gitu ya. Oke, dan pastinya wow, keren banget perbincangan kita malam hari ini, Smart Listeners. Semoga Anda mendapatkan insight yang banyak, yang bagus, supaya nanti even tahun depan juga kita bisa jadi leader-leader yang impactful ya. Tapi belum lengkap rasanya kalau misalnya kita belum tutup Smart Karakter dengan peredaman. Dan kita akan tutup Smart Karakter malam hari ini dengan peredaman yang dibawakan oleh Mas Arwani. Silakan Mas. Baru saja Anda mendengar pembahasan tentang impactful leadership. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki 7 fungsi ini. Kenapa fungsi? Kenapa bukan jabatan? Kenapa bukan status? Karena seorang pemimpin adalah seseorang yang berfungsi. Ya, percuma ketika orang memiliki status, memiliki jabatan sebagai pemimpin tapi tidak berfungsi, berarti dia disfungsi pemimpin. Mari sama-sama hari ini belajar agar kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berfungsi, bukan disfungsi. Pertama, pemimpin harus memiliki kemampuan mengelola, leader as a manager. Dia harus pintar mengelola orang, harus mengelola tanggung jawabnya, mengkoordinir timnya, mengelola prioritas, mengelola jadwalnya, dan lain sebagainya. Ya, yang kedua, pemimpin harus memiliki skill memvalidasi. Leader as validator. Bagaimana dia harus pandai melihat orang, melihat talenta, mampu menyeleksi, mampu menempatkan orang di tempat yang tepat, dan mampu mengorganize orang-orangnya agar dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, leader as trainer. Seorang leader harus pandai mengajar, harus pandai memorientasi, harus pandai berkomunikasi. Mungkin Anda merasa, kok kayak saya bukan talentanya berkomunikasi, saya eksekutor, saya mah langsung saklek orangnya. Jadi kalau ngomong basa-basi bukan skill saya nggak ngomong basa-basi, tapi menyampaikan pendapat, menyampaikan pesan dengan jelas agar orang-orang termotivasi dan mengerti apa tujuan organisasi atau perusahaan yang Anda pimpin. Leader as trainer membuat orang, tim Anda dari tidak tahu menjadi mengerti. Ya, selanjutnya adalah leader as coach, bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mengcoaching, ya, membantu orang agar dia dari tidak mampu menjadi mampu. Harus diajarin, harus didampingi, harus dimentor sampai dia perform. Ya,
mesti sabar memang, mesti ngerti caranya, mesti ngerti ngajarinnya. Ya, selanjutnya leader as counselor. Counselor harus pandai mendengar, mengelola perasaan orang, karena bagaimanapun juga tim kita adalah manusia yang memiliki amigdala atau perasaan. Sehingga emotional management adalah skill yang wajib dimiliki seorang pemimpin, ya, mengelola perasaan orang. Selanjutnya adalah mediator, conflict management. Seorang pemimpin harus mampu mengelola konflik timnya agar tercipta sinergi yang baik, bukan malah tercerai-berai ya, gitu. So, penting sekali pemimpin memiliki skill mediasi, conflict management skill, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah leader as problem solver. Ketika seorang pemimpin dikatakan hebat, biasanya ketika dia mencapai target, menyelesaikan masalah, membuat perubahan atau membuat dampak. Ya, namun berapa dan skalanya seperti apa dia masuk ke dalam kategori tersebut, itu perlu jelas. Nah, ini yang disebut sebagai performance management. Kalau misalkan Anda seorang pemimpin harus mampu menempatkan fokusnya di mana nih. Kita mau ngerjain apa dan target kita apa dan dampaknya harusnya seperti apa. Jadi kita sebagai pemimpin harus pintar mendefine problemnya dan bagaimana caranya menyelesaikannya, dan sampai di titik mana kita bisa menyatakan bahwa yes, the problem is solved, masalah sudah terpecahkan. So, itu adalah rangkuman dari 7 fungsi leader and bagaimana kita menjadi impactful leadership di dunia yang sedang sulit. So, always right response. Jangan lupa untuk selalu merespon benar. Oke, smart listeners, usai sudah perbincangan kita selama kurang lebih 2 jam ya, berbincang tentang impactful leadership, dan semoga juga perbincangan ini bisa menjadi dampak yang positif juga untuk Anda, dan terus dengarkan perbincangan kami setiap Senin dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam pastinya. Terima kasih Mbak Golda, Mbak Sela, dan juga Mas Harmoni. Sehat selalu. Kita kembali menginspirasi di minggu depan, dan kita pamit smart listeners. Saya Audrey Joanna. Saya Harmoni Ezra. Saya Golda Siregar. Saya Sheila Ardelia. Smart Character, who we are. We are life transformer. We are change to change the world. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.